IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini, kami coba akan hadirkan informasi atau data terbaru yang berkaitan dengan bencana banjir bandang serta longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat bersumber dari data BNPB yang terbaru. Ini kami tayangkan dan hadirkan untuk Anda pemirsa data bencana alam yang terjadi di Sumatera. Per tanggal 8 Desember 2025, sudah ada 961 orang meninggal dunia akibat bencana, kemudian lebih dari 200 orang dinyatakan masih hilang, 534 fasilitas pendidikan rusak, 435 jembatan rusak, 1.200 fasilitas umum mengalami kerusakan, serta 156.500 rumah rusak. Tentunya data ini kami hadirkan sebagai pengingat bagi kita semua untuk ikut terus mendoakan, bersinergi, menyatukan semangat untuk membantu saudara-saudara kita yang tentunya sampai saat ini masih terus berjuang dan berharap akan bantuan yang terbaik di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Mengingat di Aceh ada 389 orang meninggal dunia, 4.300 orang mengalami luka, 62 orang dinyatakan hilang, dan 18 kabupaten ini terdampak. Dan juga tentunya ada wilayah lain selain Aceh seperti di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Baik, kita akan kembali membahas mengenai langkah penanganan kemudian yang sudah dikoordinasikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Muhammad Syafii, sudah memasuki pekan kedua, masa tanggap darurat juga informasinya diperpanjang. Lalu langkah seperti apa Pak yang diinstruksikan lagi untuk segera dilakukan mengingat luasan area yang terdampak ini sangat luas, Pak Syafii? Terima kasih. Badan SAR Nasional selalu terkoordinasi dengan seluruh kementerian lembaga terkait, khususnya dari BNPB. Untuk operasi tetap kita akan laksanakan dan operasi ini akan kita hentikan pada saat dinyatakan sudah tidak efektif, dan tentunya pada masa sekarang ini kita masih tergabung dengan seluruh kementerian, lembaga atau potensi terkait untuk ikut tergabung dalam pemulihan dampak dari bencana ini. Beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, belajar dari pengalaman kondisi yang terjadi pada saat ini, kami dari Badan SAR Nasional menghimbau kepada kementerian dan lembaga terkait bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk lebih mengupdate kembali tentang titik-titik di mana potensi bencana hidrometeorologi ini terjadi, sehingga dari sini sebenarnya ada upaya-upaya yang harus diaktifkan seperti tadi dari Pak Hadianto disampaikan. Kita perlu mengaktifkan adanya early warning pada saat kita mendapatkan informasi dari BMKG, di mana BMKG biasanya bisa memprediksi lebih dari sebelum 1 minggu terjadi, sehingga ini bisa disosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa kita cegah. Itu yang bisa kita himbau untuk saat ini, karena memang potensi kondisi cuaca ini sampai dengan akhir tahun ini, bahkan sampai di pertengahan Januari masih memungkinkan terjadi abnormal dari kondisi cuaca. Baik. Jadi itu yang saat ini kita Baik Pak Syafii. Pak Hadianto, rekomendasi tentunya dari DRRC UI melihat kondisi yang terjadi, luasan daerah terdampak yang begitu luas. Kita bicara juga tidak tanpa kemudian mengesampingkan apa yang harus dilakukan hari ini, tapi bagaimana kemudian perencanaan pembangunan berkelanjutan ke depan Pak di daerah terdampak? Dari DRRC UI itu sudah melakukan riset mendalam ya, bahkan 2 hari sebelum peristiwa. Dengan kejadian seperti ini secara saintifik, ini memakan waktu yang cukup panjang. Berapa lama yang dibutuhkan Pak? Kalau di dalam sebuah recovery vegetasi atau katakanlah mau melakukan mitigasi vegetasi, equalnya itu setara dengan pola recovery sumber daya manusia.
30 sampai 70 tahun. Oke. Nggak mudah. Waktu yang sangat panjang. Waktu yang sangat panjang dan amat sangat sulit. Dan mudah-mudahan tidak terjadi. Bibit-bibit badai itu kan bergerak terus. Ya, ini juga yang menjadi fokus kita karena prediksinya seperti itu. Seperti itu. Bergerak ke wilayah timur Indonesia. Betul sekali. Nah, sehingga semua elemen bangsa, semua departemen harus sudah mulai be aware, be prepare, and be ready. Ya, memiliki sebuah konsep yang kuat yang tadi kita sampaikan, kita sepakati, disaster system thinking. Nah, kita bangga nih dengan Kapolri kita kan. Beliau juga sudah memainkan peranan disaster system thinkingnya dengan regulasi, menjalankan penindakan. Itu harus kita dorong. Karena illegal mining, illegal logging, serahkan pada Kapolda, selesai. Tetap harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah Kapolda. Yang mengerti wilayah, yang mengerti sistem itu Kapolda. Oke, baik Pak Adianto. Pak Gubernur, be aware, be prepare, be ready. Dan juga pemerintah daerah diharapkan bisa terus mengupdate data dan informasi sehingga sinergi dengan pihak-pihak lain untuk membantu penanganan bencana ini bisa berlangsung menjalankan disaster system thinking. Ya, benar memang kita sebetulnya sebelum ini kan juga sudah diprediksi bahwa potensi curah hujan di Sumatera Barat dan juga di sebagian Sumatera itu sudah ketahui, dan memang kita harapkan ke depan langkah-langkah untuk meminimalisir itu yang kita harapkan. Seperti BMKG sebelumnya sudah mengetahui bahwasanya ini akan terjadi potensi, ya BMKG dengan BNPB punya upaya untuk melakukan modifikasi cuaca. Nah, positif kita harapkan ketika potensi itu ada, maka langkah itu sudah diupayakan sebelum itu terjadi gitu. Nah, kemudian alhamdulillah kita di Sumatera Barat memang sinergi kita ini cukup baik, karena itu makanya kita punya posko terpadu. Jadi semua jajaran Forkopimda itu kita menyatu dan kemudian juga mendeteksi di lapangan sehingga data kita lebih cepat, dan kemudian langkah-langkah yang kita lakukan pun juga lebih terukur, termasuk juga pengerahan SDM dan kemudian juga peralatan-peralatan yang mesti kita gunakan. Nah, untuk ke depan ini maka karena memang luasnya areal pertanian kita itu lebih kurang ada 15.000 hektar yang terdampak, maka tentu ini juga perlu upaya yang lebih maksimal ke depan dalam rangka untuk merehab. Karena beberapa bulan ke depan kita akan masuk akhir tahun, kemudian juga lebaran. Nah, ini kemarin kita komunikasi juga kepada Kementerian Pertanian dukungan untuk merehabilitasi lahan ini, dan sekaligus juga pada saat sekarang tentu juga kita juga memetakan kemana lokasi-lokasi yang aman untuk kita bangun untuk relokasi rumah nantinya, dan kemudian juga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi untuk jangka panjang selanjutnya. Oke, butuh waktu tapi selalu harus menjadi prioritas dan percepat dari penanganan dampak bencana Sumatera ini seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita harapkan tentu ini bisa dilaksanakan secepat mungkin dan doa serta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin menutup singkat dari Pak Syafii, apalagi kemudian rencana taktis dan strategis yang paling dekat akan dilakukan, singkat Pak. Iya, terima kasih. Terkait dengan antisipasi adanya kejadian bencana, saya ingin sampaikan bahwa keselamatan bangsa ini bukan tugas pemerintah saja, tapi ini menjadi tugas kita bersama. Saat ini telah dibuktikan bahwa Badan SAR nasional andai saja bekerja sendiri tidak akan pernah mampu untuk bisa mengatasi bencana yang tidak seimbang antara jumlah personil Basarnas dengan wilayah yang terdampak. Karena itu dibutuhkan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Tadi sudah disampaikan bahwa disaster system thinking ini juga harus kita sosialisasikan sehingga semuanya akan ikut tergabung dalam mengantisipasi kondisi yang tidak diharapkan terkait dengan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh bencana hidrometeorologi. Mungkin itu
Baik, tidak himbauan bisa saya. sendiri, butuh sinergi komponen seluruh bangsa. Ini menjadi prioritas dan percepat penanganan bencana Sumatera. Itu yang menjadi respon nasional. Terima kasih untuk diskusinya malam hari ini, Bapak-Bapak semuanya. Kita kembali fokus pada penanganan yang terjadi di Sumatera dan memberikan bantuan serta dukungan terbesar bagi saudara-saudara kita di sana. Terima kasih Pak Adianto, terima kasih Pak Mahyildi, Gubernur Sumatera Barat, serta Pak Muhammad Syafi'i, Kepala Basarnas malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.